Oke, hai. Kembali lagi di Untuk Eternal Stories. Jadi bersama aku ya, Adityo. Kayaknya ngebahas masalah kupu-kupu enak kali ya. Oke, jadi mungkin teman-teman udah pada tahu, yaitu ada beberapa tipe mahasiswa ya. Ada namanya itu kupu-kupu, kura-kura, atau kunang-kunang gitu. Nah, di sini aku lebih menotis kepada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu sering dikonotasikan bahwa ya negatif lah ya stereotipnya gitu. Cuman aku melihat ada beberapa aspek kenapa kupu-kupu ini bisa dibilang atau stereotipnya itu negatif. Nah, dan kenapa kupu-kupu ini tidak diuntungkan, tidak menguntungkan. Nah, jadi gini, sebelum aku bahas kenapa sih kupu-kupu itu tidak menguntungkan, aku mau bahas terkait dengan ada beberapa faktor dulu dan juga penjelasan. Kupu-kupu ini ya kuliah pulang. Setelah kita kuliah di kampus, itu tuh ya langsung pulang gitu, langsung pulang ke kos atau ke rumahnya. Nah, ada beberapa faktor kenapa kupu-kupu ini bisa terjadi, khususnya di ranah mahasiswa. Nah, yang pertama itu bisa jadi kupu-kupu itu karena adanya mahasiswa itu emang malas. Nah, yang kedua karena emang skeptis. Nah, yang ketiga itu tuh emang dalam konotasinya emang negatif gitu orangnya atau mahasiswanya. Cuman nih ada juga orang-orang yang kupu-kupu ini, mahasiswa ini itu tuh karena adanya beberapa faktor yang atau tanggung jawab tertentu yang mengharuskan setelah ke kampus itu tuh pulang karena ada beberapa faktor. Nah, di sini aku menotis kenapa kupu-kupu itu tidak menguntungkan, lebih mengarah ke yang tadi yang konotasi negatif tadi. Yang pertama itu ada tadi ya, ada namanya males, konotasinya negatif, terus ada lagi kayak skeptis gitu. Nah, terus biasanya ya, ada juga nih mahasiswa, itu tuh mahasiswa kupu-kupu, itu lebih fokus terhadap bagaimana sih cara mengajar nilai. Aku ulangi sekali lagi UTS keberapa ya, IPK atau nilai, itu tuh penting. Cuman ada beberapa aspek lain nih, justru penting untuk menunjang karir kita ke depannya bagaimana gitu. Karena kupu-kupu, ini kalau misalnya kita males, skeptis, atau dalam ibaratnya konotasi negatif lah, itu tuh tidak menguntungkan banget gitu. Nah, salah satunya kita tuh tidak beraktualisasi saat kita jadi mahasiswa. Akhirnya kita tuh tidak mempunyai soft skill, bahkan hard skill pun enggak gitu. Bahkan kayak pengambilan keputusan pun susah. Kita makhluk sosial kan, kita lebih memilih pulang di kos, main HP, rebahan. Nah, aspek sosial itu penting banget. Makanya teman-teman, ketika teman-teman berkuliah, jangan sampai habis kuliah, itu tuh langsung pulang ke kos dulu. Kalau misal nggak ada apa-apa, bisa boleh ngobrol-ngobrol dulu sama teman, biar kita tuh bisa menjalin interaksi atau menjalin sosial. Yang pertama bisa meredakan stres kita, yang kedua kita bisa merelaksasi, ya tadi meredakan stres sama kita tuh bisa kenal satu sama lain, gitu. Nah, terus kita tuh tidak bisa memperbanyak porto kita kalau semisal kita tuh udah fokus ke kupu-kupu karena kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada sih sekarang metodenya itu WFH kerja. Misalkan kita tidak tahu mahasiswa itu kupu-kupu, emang kita dari luar itu kupu-kupu. Mungkin di kosnya itu dia kerja WFH gitu, kerja di luar negeri misalnya, tapi dalam bentuk WFH gitu. Akhirnya dapat penghasilan, itu it's okay, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah sosialnya gitu, dipertimbangkan lagi. Nah, makanya teman-teman, kita tuh jangan lupa juga bahwa kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Kita juga wajib untuk beraktualisasi. Dari piramida, dari konsepnya teori Maslow itu kan, kita itu kan ada beberapa kebutuhannya sebenarnya. Nah, kebutuhannya itu yaitu paling atas kita self actualization. Nah, self actualization itu kita bentuk dari beberapa tahap dulu nih gitu. Nah, kebutuhan kita terpenuhi atau enggak. Kalau enggak ya kita tidak bisa mencapai aktualisasi itu. Karena sejatinya kita mahasiswa tuh sebenarnya sebenar-benarnya itu makhluk belajar. Mahasiswa tuh wajib untuk tek 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 gitu biar kita tuh tahu skillnya di mana sampai mana, kita menghadapi realitas gitu, bahwa kita tahu oh kayak gini ternyata setelah dicobain. Kalau misalnya kita nggak nyobain apa-apa, kita nggak bakal tahu dong gitu. Nah, jadi kenapa mahasiswa kupu-kupu itu tuh kurang menguntungkan? Nah, yang pertama itu tuh tadi ya, kurangnya adanya interaksi sosial atau terbatas pergaulannya. Jadi tidak ada networking. Aku bisa bilang bahwa networking itu overrated kalau semisal kita tuh tidak bisa bangun value diri. Nah, kita bangun networking juga enggak, bangun value diri kita juga enggak gitu. Nah, gimana caranya kita berkenalan gitu. Nah, terus selanjutnya itu kurang update bisa jadi. Ya oke lah secara digital. Mungkin ada beberapa info-info lain yang justru penting gitu. Nah itu juga bisa ketertinggalan informasi. Nah terus yang pasti yang jelas adalah kurang pengalaman. Aspek apapun, bukan hanya ke aspek pengalaman kerja atau apapun itu, tapi lebih mengarah ke aspek ya udah gitu. As a being person gimana sih gitu. Kita sebagai manusia itu gimana gitu. Karena kita sebagai manusia itu ya wajib, atau mahasiswa itu ya kita wajib untuk memiliki pengalaman gitu. Karena kalau semisal kita, wih aku punya dong, punya IPK tinggi nih, belajar teori sungguh-sungguh ini dan itu. Hey,
Kalian, kalau semisal kalian daftar kerja, apalagi kampusnya itu dalam tahap, aku ngomongnya halus nih. Kalau misalnya kampusnya itu dalam tahap berkembang, kampus berkembang, sama kampus yang top tier, IPK-nya lebih gede kamu, beda selisih berapa gitu. Tapi pengalaman kamu nggak ada, dia pengalamannya banyak, terus top kampus. Ketika daftar bersamaan dibandingin, pasti orang-orang atau HR atau recruiter kemungkinan besar, bukan pasti sih, kemungkinan besar itu memilih yang kampus top tier ini. Nah, makanya salah satu solusinya adalah ketika kalian mahasiswa yang berada di kampus berkembang, kalian itu wajib untuk memiliki banyak pengalaman. Itu salah satu solusinya, solusi yang terbaik. Karena biar kita itu secara portofolio ada, secara value diri kita itu ada gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya teman-teman dengan caranya apa? Mungkin teman-teman bisa magang, bisa ikut volunteer, bisa ikut organisasi, bisa ikut kepanitiaan, mulai dari ranah internal kah atau eksternal kah, banyak banget sekarang. Apalagi kalau semisal kalian itu jadi ranah mahasiswa itu tuh merantau, aku yakin sebagai mahasiswa pasti kalian, gue nggak bisa nih kayak gini terus, gue harus berkembang di sini di kota orang. Terus tadi ya yang aku sebut, kenapa dari tadi pengalaman-pengalaman tadi yang aku sebut itu bermanfaat ya, karena bisa ningkatin soft skill sama hard skill kita. Nah sekarang yang dibutuhin nih di abad 21 itu tuh kita lagi gencar-gencarnya terkait dengan soft skill. Nah teman-teman mungkin bisa ikut organisasi volunteering, dan bisa juga kalau misal pengen yang lebih banyak lagi bisa ikut magang. Tapi kan aku nggak punya pengalaman ini dan itu, ini dan itu. Ya salah satunya adalah kamu bisa daftar organisasi yang secara administratif itu tuh masih mudah, nggak butuh pengalaman, tapi yang penting kamu itu ada kemauan, alasan yang kuat gitu. Atau aku bingung gitu nyulis di CV-nya gimana ini dan itu, kamu bisa kerjain atau kamu bisa isi itu tuh tugas-tugas kelompok kalian itu gimana, kamu ikut proyekan dosen itu gimana, atau apapun itu pasti ada praktikal-praktikal, kamu ditulis aja di CV. Cara nulisnya gimana ya, kalian bisa lihat ada tutor-tutor di YouTube, kamu kan bisa scroll-scroll di media sosial kan, TikTok kan, atau bisa ke aku juga ke sini nih di Jogja gitu ya. Nah, itu tuh teman-teman bisa untuk diaktualisasi. Mungkin teman-teman bisa ikut part-time juga gitu. Ikut part-time juga itu salah satu solusi yang baik juga gitu. Yang pertama bisa ada pengalaman juga gitu. Yang kedua bisa dapetin fee juga gitu. Nah, itu juga bisa. Itu bisa membangun diri teman-teman. Nah, terus yang aku secara spesifik ya sebagai solusinya, kalau misal teman-teman itu ikut organisasi, yaitu teman-teman itu ya bisa nanti itu di dalamnya itu ada kerelawanan atau kepanitiaan, atau mungkin teman-teman juga bisa berinteraksi dengan beberapa orang-orang di berbagai macam orang gitu di organisasi itu gitu. Karena organisasi kan biasanya fase masuknya itu kan agak sulit ya gitu, agak sulit ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kayak ada suatu kebanggaan tersendiri lah ketika masuk itu, kayak, wih, aku bisa kenalan sama orang-orang hebat nih gitu. Nah, kayak gitu itu juga bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman ikut kegiatan magang gitu, ya kamu juga sebelum itu kamu bisa ikutan workshop dulu, mungkin workshop gratis atau berbayar, atau bootcamp mungkin. Kalian bisa bayang tuh platform-platform bootcamp gitu kan, yang nggak bisa aku jelasin satu, aku sebutin satu-satu. Itu bisa juga. Terus juga kayak kita tuh cari freelancer di mana, tutorialnya cari di YouTube. Sekarang tuh udah gampang banget teman-teman. Kalau misalnya ilmu-ilmu yang tidak membutuhkan dalam ruang lingkup di pendidikan formal, teman-teman itu bisa cari banyak banget informasi sekarang. Makanya teman-teman ketika teman-teman itu di pendidikan itu untuk mengasah atau menimba ilmu atau menambah pengetahuan atau hanya untuk mencari nilai, teman-teman akan sangat rugi besar. Karena yang pertama di pendidikan itu disistemkan untuk membangun struktur pelajaran teman-teman, bahwa teman-teman tuh harus terarah. Ada beberapa benefit tertentu ketika masuk kita perguruan tinggi dengan beberapa program-program yang dari kampus gitu. Nah, terus teman-teman kalau misal nggak punya skill ini dan itu, ya teman-teman ya bisa cari pengalaman dulu. Ya itu namanya sebelum kita, biasanya kita cari pengalaman, aduh aku bingung ini. Guys, kita sebagai mahasiswa itu nih, kata Agus Halim sih ya, skill yang paling penting itu tuh wajib dicobain, apapun itu, bukan skill ini dan itu, skill apapun itu, ketika teman-teman kepikiran langsung cobain, daripada kita nggak nyobain kan bingung, kita nggak dapet iya gitu, nggak kepikiran iya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misal punya pengalaman kayak, aduh aku pernah jadi kupu-kupu sih, nyesel gitu ini dan itu. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang bisa ada kupu-kupu malah justru bangga gitu. Enak di rumah terus, balik kos langsung ada WFH kerja atau WFC atau apapun itu karena udah dapat pengalaman kerja ini dan itu. Ya ini aku arahin buat kupu-kupu yang dalam tadi ya, yang ranah males
skeptis sama dalam konotasinya negatif gitu. Nah itu teman-teman wajib dipertimbangkan. Itu aja dari aku. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di UTS selanjutnya.